Yo, hello. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat ya. Oke, ini bagi teman-teman yang mau ambil TKA Mapel Kimia ya. Ini saya dapat soal dari matlab.net. Kita akan bahas soal-soal TKA 2025 yang dari matlab.net. Satu persatu ya, kita mulai dulu dari soal nomor 1. Mari kita baca soalnya. Fosfor merupakan salah satu unsur penting yang banyak digunakan dalam berbagai produk kimia, baik pertanian, industri, maupun laboratorium. Senyawa-senyawa fosfor memiliki peranan yang beragam, misalnya bahan pupuk, tambahan makanan, bahan baku pembuatan zat kimia lainnya. Beberapa contoh senyawa yang mengandung fosfor beserta Mr dapat dilihat pada tabel berikut. Ya, ada nama senyawa, rumus kimia, sama Mr dari masing-masing senyawa. Di sini yang ditanyakan adalah senyawa yang memiliki kandungan fosfor tertinggi. Baik. Ini kata kuncinya kandungan ya. Nah, kandungan fosfor, kandungan atom dalam senyawa. Ini materinya berkaitan dengan kadar massa atom. Nah, kalau mau ngitung kadar massa atom, ini rumusnya ya. Ini kadar massa atom X dalam persen itu sama dengan Z dikali AR-nya X dibagi MR dari senyawa tersebut. Jadi kalau menjadikan persen tinggal kali 100. Nah, Z ini adalah jumlah atom yang mau kita hitung. Kalau atomnya X ya berarti berapa jumlah X-nya kayak gitu. Nah, kalau di soal ini kan kita diminta untuk menghitung kandungan fosfor. Berarti nanti Z ini adalah jumlah atom fosfor dalam senyawanya. Jadi kalau kita tuliskan kadar massa fosfor itu adalah Z dikali AR-nya P dibagi MR gini kan. Sekarang mari kita periksa untuk masing-masing senyawa ya. Kita tentukan Z-nya dulu. Z itu jumlah atom fosfor ya. Karena yang kita cari fosfor untuk yang pertama NaH2PO4 ini kan kita tahu bahwa P-nya 1 ya, berarti ini Z-nya adalah 1, yang ini Na2HPO4, Z-nya juga 1, jumlah atom P-nya 1, Na3PO4 juga jumlah atom P-nya 1 juga, PCl3 jumlah atom P-nya juga 1, PCl5 juga 1. Oh, berarti jumlah atomnya sama semua nih. Jadi kita nggak perlu mempedulikan yang Z. Kemudian ARP di sini sudah diketahui 31 karena emang yang dicari fosfor ya pasti nilainya sama dong ARP kan. Kemudian yang terakhir adalah MR. Nah, ini MR-nya beda-beda nih senyawa nih. Kalau kita mencari kadar fosfor tertinggi, ini kan persen massa fosfor tuh sama dengan Z kali ARP per MR. Nah, MR-nya di bawah kan, berarti semakin besar MR, kadar fosfor semakin kecil. Begitupun sebaliknya, makin kecil MR, kadar fosfor semakin besar. Berarti kalau kita mau mencari kandungan fosfor tertinggi, kita tuh mencari persen massa fosfor yang paling besar. Artinya MR-nya kita cari yang paling kecil. MR paling kecil adalah yang paling atas ya. Natrium dihidrogen fosfat. Berarti senyawa yang memiliki kandungan fosfor paling tinggi itu adalah yang A, natrium dihidrogen fosfat. Oke, cukup enak ya. Ternyata kita tidak perlu menghitung secara detail karena ternyata Z-nya sama semua, RP-nya sama semua. Jadi kita bandingkan MR-nya saja. Next, kita ke soal berikutnya. Penggunaan gas etana dan propana sebagai bahan bakar alternatif semakin meningkat di kawasan industri. Meski pembakarannya berlangsung sempurna, gas rumah kaca berupa CO2 tetap dihasilkan yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Dalam suatu percobaan, campuran 10 liter etana dan propana dibakar sempurna menghasilkan gas karbon dioksida dan 36 liter air. Reaksi pembakaran masing-masing gas adalah sebagai berikut. Ini belum setara ya tapi ya. Ditanya volume total gas CO2 yang dihasilkan selama pembakaran campuran tersebut. Jika semua diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Oke. Ini yang jelas materinya adalah penyataan reaksi sama perhitungan kimia atau stoikiometri ya. Nah, karena di sini ada kata kunci diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Kemudian reaksinya gas, maka perbandingan koefisien dari reaksi-reaksi ini nanti itu akan sama dengan perbandingan volume yang bereaksinya. Jadi nggak perlu kita ubah ke mol dulu ya. Nah, tapi untuk menggunakan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume ini, kita harus menyetarakan persamaan reaksinya dulu. Ini kan, kita setarakan dulu aja ya. Kita mulai dari yang atas. Kita setarakan dulu untuk yang pembakaran etana. Ini C-nya 2, berarti ini harus kita kali 2. Terus H-nya 6, ini berarti H2O-nya kita kali 3. Jumlah total O-nya 2 kali 2, 4, tambah 3, 7. Ini ada 2, berarti 7 per 2 kayak ini ya. Kemudian C3H8,
Ini CO2-nya, C-nya baru 1, kita kasih 3, H-nya 8, ini masih 2, kita kali 4, kemudian O-nya kita total 3 kali 2, 6, tambah 4, 10, ini ada 2, berarti kita kasih 5, gini ya. Sekarang mari kita misalkan untuk jumlah dari etana dan propananya, ini kan 10 liter totalnya. Berarti kalau kita misalkan etananya itu adalah A, maka propananya volumenya itu adalah 10 minus A, karena total mereka kan 10 kan, kayak gitu. Jadi kita misalkan aja ini A, yang C2H6-nya A, kemudian C3H8-nya adalah 10 minus A, kayak gini. Di sini yang ditanyakan adalah jumlah total gas CO2, kemudian yang diketahui adalah volume total air. Berarti kita nanti perbandingan koefisien dan perbandingan volumenya cuma untuk CO2 sama H2O aja, O2-nya nggak usah. Oke, yang pertama CO2, ini karena C2H6-nya koefisiennya 1, CO2 koefisiennya 2, berarti 2 kali lipat ya. Berarti CO2-nya adalah 2 kali A, untuk H2O ini 3 kali lipatnya, 3 kali A, kayak gini. Kemudian untuk yang pembakaran C3H8, CO2-nya koefisiennya 3, C3H8-nya 1, berarti ini 3 kali lipat dari C3H8, 3 kali 10 minus A. Yang H2O 4 kali lipat, berarti 4 kali 10 minus A, gini ya. Nah, kemudian dari sini kan kita bisa tahu bahwa volume CO2 itu akan sama dengan 3 kali 10 minus A ditambah, ini CO2 ya, dari propana, tambah 2A. Ini kan, kita keep dulu aja persamaannya ini. Tentunya untuk mencari volume CO2 kita harus mendapatkan nilai A-nya. Nah, dari mana dapat nilai A-nya? Kita pakai data yang 36 liter air ini. Di sini kita bisa hitung juga untuk volume H2O-nya, ini ada 3A sama 4 kali 10 minus A. Ya udah, berarti ini boleh dibolak-balik ya, mau 4 kali 10 minus A dulu juga boleh, tambah 3A kayak ini ya. Volume H2O yang dihasilkan adalah 36. Kita masukin aja 36, yang ininya 40 minus 4A plus 3A. Kemudian min 4A tambah 3A jadinya minus A, kita pindah ruas jadi plus A. Ini 40, 36-nya pindah ruas jadi 40 kurangi 36 yaitu 4 ini ya. Ini adalah nilai A-nya. Kemudian baru nanti nilai A-nya kita substitusikan ke rumus mencari volume CO2 ini. Ya tinggal kita masukin aja ya, misalnya A-nya ini 4, berarti 10 kurangi 4, 6, 6 tambah 3, 6 kali 3, 18, tambah 2 kali A-nya 48, 18 tambah 8, 26 liter, ini ya. So, volume total gas CO2-nya adalah 26, jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sulfur dioksida merupakan polutan udara berbahaya yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil dan aktivitas industri. Gas SO2 dapat menyebabkan hujan asam dan masalah pernapasan. Sebuah stasiun pemantau kualitas udara mengambil sampel udara di area industri sebanyak 6 liter, 25 derajat Celcius, dan tekanan 1 atm. Hasil pengukuran menunjukkan konsentrasi sulfur dioksida di area industri sebanyak 0,0002% volume. Berapakah jumlah molekul SO2 yang terdeteksi dalam sampel? Ini diketahui bilangan Avogadro-nya ya. Oke, ini materinya tentunya tentang perhitungan gas atau gas ideal ya. Kemudian konsep mol, mengubah jumlah molekul menjadi mol atau mol menjadi jumlah molekul. So, rumus yang akan kita gunakan ini. Pertama kita akan pakai yang gas ideal berdasarkan data, ini ada 6 liter, 25 derajat Celcius, kemudian 1 atm. Nanti kita bisa cari molnya. Tapi teman-teman perhatikan di sini, SO2-nya di udara atau di sampel gas itu, kadar volumenya adalah 0,0002% volume. Jadi kita perlu, langkah pertama ini adalah mencari volume SO2 dulu. Nah ini berarti ya persenannya ini 0,0002% dikali volume udara total 6 liter, ini kan, kali 6, nah gini aja. Ini jadinya VSO2 ini adalah 2, 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 6, 12 kali 10 pangkat min 6, atau 1,2 kali 10 pangkat min 5 gitu ya.
satuannya liter. Nah, ini kita dapat nih mencari volume SO2. Langkah berikutnya, ini kita mencari molnya. Mol SO2. Mol SO2 ya jelas pakai rumus gas ideal ya. Kita anggap dia ideal. P kali volumenya volume SO2 dibagi R kali T kayak gini. Mol SO2 ini berarti P-nya adalah 1 atm. V SO2-nya yang ini 1,2 kali 10⁻⁵. R-nya 0,082. T-nya adalah 25 derajat Celcius, kita jadikan Kelvin 298 gini ya. Adalah mol SO2-nya. Oke, kemudian kita hitung dulu aja deh. Berarti mol SO2 itu adalah 4,91 kali 10⁻⁻⁷ mol. Ini ya. Terakhir kita mencari jumlah partikel atau jumlah molekul dari SO2 atau N besarnya SO2, kita pakai rumus ini. Na itu bilangan Avogadro ya. So, ini jadinya mol SO2 dikali bilangan Avogadro 4,91 10⁻⁷ dikali 6,02 10⁻23. Jawabannya adalah 2,95 kali 10⁻17 partikel atau molekul SO2. Ini ya jawabannya ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Next kita ke soal berikutnya. Tembaga atau CU banyak dimanfaatkan dalam industri kelistrikan seperti pembuatan kabel, kumparan motor, dan komponen elektronik. Karena memiliki konduktivitas listrik yang sangat tinggi, salah satu cara mendapatkan tembaga murni adalah dengan mereduksi CuO menggunakan karbon. Reaksi berlangsung sebagai berikut. Ini reaksinya ya, udah setara ya. Di laboratorium sekolah, seorang murid mereaksikan 39,75 gram CuO dan 3 gram karbon. Berapa gram tembaga murni CuO maksimum yang dapat diperoleh? Oke, ini tentunya adalah stoikiometri reaksi yang berhubungan dengan reaksi pembatas ya, karena di sini diketahuinya jumlah reaktannya ada 2, nggak cuma 1. Berarti kita tentukan dulu reaksi pembatasnya siapa. Kemudian untuk menentukan itu kita perlu menghitung mol. Nah, ini kan masih gram, berarti kita juga nanti akan pakai rumus konversi atau konsep mol dari massa ke mol. Nah, rumus massa ke mol adalah ini rumusnya. So, kita tahap pertama kita hitung dulu saja masing-masing mol dari CuO dan karbonnya. CuO dulu, mol CuO berarti ini adalah 39,75 masanya per mr CuO berarti Cu 63,5 tambah 16, ini berarti adalah 79,5 ya. 9,5 ini berarti adalah 0,5 mol. Kemudian molnya karbon itu adalah masanya 3 gram dibagi mr-nya itu 12 karena karbon cuma sendiri ya. 1/4 atau 0,25 mol kayak gini. Kemudian cara menentukan reaksi pembatas. Reaksi pembatas kita cari mol mula-mula dibagi koef yang terkecil. Untuk yang CuO ini berarti mol mula-mulanya 0,5 dibagi koefisiennya CuO 2 ya. Berarti adalah 0,25. Sementara untuk yang C molnya 0,25 dibagi koefisiennya 1, ini koefisien C-nya. Berarti tetap 0,25. Oh, berarti ini sama. Jadi teman-teman terserah mau pakai reaksi pembatas yang mana. Nanti hasilnya sama aja kok. Nah, sekarang kalau kita udah nemu reaksi pembatasnya, tinggal kita hitung perbandingan molnya di reaksi ya. Bebas kita mau pakai CuO atau C, kita pakai CuO aja deh. Kita pakai CuO ya. Berarti CuO ini tadi molnya adalah 0,5. Karena dia bereaksi semua, kita ditanyanya di sini adalah jumlah Cu-nya.
Koefisien CuO 2, koefisien CU 2, ya udah berarti mol Cu yang dihasilkan tuh sama. Itu kan karena 2 per 2 kan 1 gitu kan, 0,5 kali 1 0,5. So kita dapat mol dari Cu adalah 0,5 mol. Kemudian di sini dimintanya dalam gram ya. Oke, berarti massa Cu sama dengan adalah mol Cu dikali AR Cu atau MR Cu juga boleh. Sama pakai rumus yang ini ya. Mol Cu-nya 0,5, ArCu 63,5. Berarti ini jawabannya adalah 31,75 gram. Oke, massa Cu yang dihasilkan adalah 31,75 gram, yang D ya. Next, kita ke soal berikutnya. Kristal kalium klorida merupakan garam penting yang memiliki banyak kegunaan, misalnya sebagai sumber suplemen kalium untuk mengatasi hipokalemia dan hipertensi, atau di bidang pertanian sebagai pupuk tanaman. Seorang peneliti bidang pertanian ingin membuat kristal kalium klorida dari kalium hidroksida dan asam klorida. Persamaan reaksi yang terjadi adalah ini. Tahapan reaksi mencakup netralisasi diikuti pemisahan dan pemurnian produk dengan rekristalisasi. Ini larutan yang tersedia, ada botol A, B, C, D. ARK sekian, Cl-nya sekian. Secara teori, manakah komposisi berikut yang jika direaksikan akan menghasilkan tepat 29,8 gram kristal KCl. Baik. Oke, ini berarti berhubungan dengan reaksi. Persamaan reaksinya ini udah setara. Good. Kemudian karena ini campuran ya, nanti yang menentukan hasil KCl ini adalah reaksi pembatasnya. Jadi kita akan cari mol yang lebih kecil. Karena di sini koefisiennya sama-sama 1 ya. Jadi kita langsung cari aja mol yang lebih kecil sebagai reaksi pembatas. Nanti dibandingkan dengan koefisien KCl. Kebetulan ini koefisien 1:1:1 ya. Jadi tinggal kita hitung aja berapa molnya. Nah, cuman di soal ini diketahuinya adalah KCl dalam satuan gram. Kita ubah dulu ke mol ya. Ini materi yang berkaitan adalah hubungan massa dan mol. Ini untuk mengubah yang KCl ini. Kemudian stoikiometri larutan. Hubungan mol dengan molaritas sama volume. Kemudian ya stoikiometri reaksi perbandingan koefisien dengan perbandingan molnya. Oke, yang pertama kita ubah dulu ini menjadi mol. Jadi mol KCl yang diinginkan itu adalah 29,8 dibagi MR. MR-nya adalah 39 ditambah 35,5. Berarti 74,5 ya. MR-nya 74,5. Oke, berarti mol KCl yang diinginkan itu adalah 29,8 dibagi 74,5. 0,4 ya. Kita tandai dulu ini. Kita pengennya mol KCl-nya adalah 0,4 mol. Berarti campuran dari KOH dan HCl yang diperlukan, salah satunya harus 0,4 mol. Dan itu harus yang lebih kecil ya. Reaksi pembatasnya 0,4 mol. Misalnya 0,4 sama 0,5, 0,6 gitu boleh. Tapi kalau 0,4 sama 0,2 nggak bisa ya. Harus minimal 0,4 salah satunya. Tuh, kita tulis di sini saja. Jadi yang kita cari adalah mol salah satu KOH atau HCl minimal 0,4 mol. Karena kita pengennya menghasilkan KCl 0,4 mol. Perbandingan koefisien 1:1 kan gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dari yang paling atas ini dulu ya. Ini 300 ml botol B sama 200 ml botol C. Berarti botol B yang ini, botol C yang ini. Oke. Ini kita kasih nomor aja, nomor I gitu ya. Untuk nomor I berarti mol HCl-nya yaitu di botol B itu adalah 300 ml dikali 2 molar. 300 ml ini kan sama saja 0,3. Ya sudah, berarti molnya kan M kali V, berarti 2 dikali 0,3. Ini adalah 0,6. Sementara itu untuk mol, ini kok 0,6 ya. Mol KOH-nya sama rumusnya M kali V. M-nya untuk KOH-nya dari botol C itu 1 M.
dikali volume, volumenya adalah 200 mili atau 0,2 liter. Berarti ini 0,2 mol. Ini 0,6 mol. Kita balik lagi ke syaratnya. Mol salah satu KOH atau HCl minimal 0,4 mol. HCl di sini udah lebih sih 0,6 mol, aman HCl-nya, tapi KOH-nya dia cuma 0,2 mol, padahal minimal 0,4 mol. Berarti untuk yang pernyataan 1 ini salah ya, dia tidak akan menghasilkan KCl 0,4 mol. Sekarang untuk pernyataan yang kedua. Kita pakai cara yang sama ya, kita hitung molnya HCl sama molnya KOH. HCl dulu nih, dari mana nih? Botol B ya, botol B HCl, botol D KOH. Oke, jadi kita botol B sama botol D. Botol B HCl 2 molar, 2 dikali volumenya di sini 200 mili berarti 0,2. Ini kalau dihitung jadinya 0,4 mol. Kemudian untuk KOH molaritasnya 2. Volumenya adalah 300 mili, berarti 0,3 liter ya. Jadinya 0,6 mol. Nah, kalau kita lihat di sini, kan minimal salah satu adalah 0,4. Ya, ini udah sesuai ya, HCl-nya 0,4, KOH-nya lebih dari 0,4. So, benar. Gitu ya. Oh, sorry, ini harusnya kata-katanya ditambahin ya, bukan minimal 0,4 tapi minimal tepat 0,4. Jadi salah satunya harus 0,4. Kemudian pernyataan ketiga dengan cara yang sama, mol HCl sama mol KOH. Mol HCl-nya berarti ini dari botol A 1 molar kali volumenya 0,4 liter jadinya 0,4 mol. Oke, nice, bagus. Sekarang yang KOH dari botol C 1 molar. Volumenya 500 mili atau 0,5 mol. Oke, sesuai ya, salah satunya 0,4 yang dia nilainya minimal. Ya udah, berarti pernyataan 3 benar. Kita lanjutkan lagi ya. Minyak bumi merupakan campuran berbagai macam zat organik dan komponen pokok senyawa hidrokarbon. Pemisahan minyak mentah dilakukan dalam kilang minyak melalui proses destilasi bertingkat berdasarkan perbedaan titik didih. Beberapa fraksi minyak bumi antara lain P, Q, R, S memiliki kegunaan berbeda. Berikut disajikan grafik hubungan bobot molekul senyawa hidrokarbon PQRS dengan titik didihnya. Ini grafiknya. Kalau dari grafik ini sih MR atau massa molekul yang paling tinggi di S ya. S, R, Q, P gitu ya. Makin tinggi itu berarti nanti dia letaknya semakin bawah di menara distilasi bertingkatnya. Nah, kita baca dulu soalnya. Berdasarkan grafik, tentukan pasangan senyawa hidrokarbon dengan potensi manfaatnya yang benar. Pilih semua jawaban benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, berarti ini tentang konsep minyak bumi aja. Ini kalau nggak salah ya, ada berbagai produk. Yang pertama produk-produk gas, kemudian produk-produk cair. Gasnya ada LNG, ada LPG, kurang lebih seperti itu. Nah, produk-produk cair ada gasolin, ini untuk ya kendaraan bermotor. Kemudian ada kerosen, kerosen ini minyak tanah atau aftur. Kemudian ada diesel, bawahnya lagi ada oli, aspal, lilin gitu-gitu ya, atau poli dan pelumas lah. Kayak gitu, jadi makin bawah ini makin padat ya, atau makin rapat. Kita cek satu persatu ya. Senyawa Q dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Bisa jadi benar dia, karena Q di sini kan. Bisa jadi benar, kita keep dulu. Senyawa R dapat digunakan sebagai minyak
pelumas ya, bener ya, dia cukup berat di sini. Senyawa P ini R ini mungkin ya, kita keep dulu. Senyawa P bermanfaat sebagai bahan bakar pesawat terbang. P itu mana nih? P itu cuman kurang dari 50 ya, dia harusnya masuk ke kategori gas. P itu di sini, berarti kalau pesawat terbang itu kan harusnya kerosen. Salah dia, udah pasti salah ini. Senyawa S dapat digunakan sebagai bahan pembuat lilin. Nah, ini karena S ini sangat padat ya. Dia letaknya di bawah, ini bisa jadi. Kita keep dulu. Senyawa P dapat digunakan sebagai pelarut. Pelarut itu biasanya heksana. Heksana itu C6H14 ya. Ini kalau kita cek MR-nya itu adalah 80-an. 80-an ya, berarti ini P ini tidak sesuai, berarti dia salah. Kayak gitu. Oke, berarti potensi pemanfaatan yang benar itu yang Q, R, sama S yang ini. Pernyataan 1, 2, dan 4. Oh ya, sebagai gambaran, ini biasanya gas ini C1 sampai C5, gasolin ini ya, mulai C5 sampai C9 kali ya. Kemudian ini dari C9 sampai C ya mungkin 14, ya ini C mungkin 12 sampai C18 gitu ya. Terus yang ini udah mulai C-nya 19 ke atas. Kurang lebih seperti itu. Jumlah atom C-nya ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu hidrokarbon pada suhu kamar berbentuk gas dan tidak berwarna digunakan sebagai komponen utama LPG dan kompor portable. Hasil pembakaran sempurna terhadap 2 mol hidrokarbon tersebut menghasilkan 8 mol CO2 dan 10 mol H2O. Senyawa hidrokarbon tersebut memiliki 2 atom C primer, 2 atom C sekunder. Bagaimana hasil analisis terhadap senyawa hidrokarbon tersebut? Tentukan benar atau salahnya. Oke, baik, ini adalah materi hidrokarbon, data yang tersedia itu reaksi pembakaran dan juga jenis atom C. Ya, inilah materinya, karakteristik atom C sama reaksi pembakaran. Kita mulai dari reaksi pembakaran dulu ya. Ini kan hasil pembakarannya dari 2 mol hidrokarbon itu adalah 8 mol CO2 sama 10 mol H2O. Jadi kalau kita punya CXHY tambah O2 itu menjadi CO2 tambah H2O. Ini 2, ininya 8, ini 10 gitu ya. Berarti 2X ini sama dengan 8, artinya X adalah 4, kemudian 2Y ini sama dengan 10 kali 2, 20. Artinya Y-nya adalah 10. So, rumus molekul dari hidrokarbon ini adalah C4H10. Oke, rumus kimia hidrokarbon tersebut C4H10 benar ya. Kemudian berikutnya strukturnya. Dia punya 2 atom C primer, 2 atom C sekunder. Kalau C-nya 4 ya berarti bentuknya atau strukturnya ya kayak gini ya. Lurus ya. C, C, C rantai terbuka. Ini primer. Ini primer, ada 2 primernya. Kemudian yang di tengah ini adalah sekunder. Ada 2 juga sekundernya. Berarti benar ya. Pernyataan 2 benar juga. Hidrokarbon tersebut diperkirakan memiliki titik didih lebih rendah dibandingkan pasangan isomernya. Isomer yang mungkin itu kan C-nya 4 ya, berarti C, C, C. Nah, ini isomer yang mungkin. Kalau kita menentukan titik didih relatif, kita lihat rantai utamanya. Rantai utama senyawa kita itu 4C. Rantai utama isomernya itu adalah 3C. Prinsipnya adalah semakin panjang rantai utama, maka semakin tinggi pula titik didihnya. Jadi kalau dibilang lebih rendah salah ya, karena dia rantai utamanya lebih panjang, harusnya titik didihnya lebih tinggi daripada pasangan isomernya. So, pernyataan ini salah. Oke, kita ke soal berikutnya.
Suatu perusahaan energi sedang meneliti 2 senyawa hidrokarbon, yaitu 1 butena dan 2 metil 1 propena untuk digunakan sebagai bahan bakar tambahan dalam campuran bensin ramah lingkungan. Ini sama ya rumus molekulnya ya, C4H8, strukturnya aja yang berbeda. Tim peneliti ingin mengetahui senyawa mana yang memberikan energi pembakaran lebih besar per mol untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dengan cara membandingkan struktur kedua senyawa dan menganalisis reaksi pembakaran dari masing-masing isomer. Ini data reaksi pembakarannya, entalpi pembakarannya segini. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana hasil analisis terhadap kedua isomer tersebut. Tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut ini mengenai kedua isomer. Oke, ini materinya tentang termokimia dan juga hibridisasi. Kenapa hibridisasi? Karena di pernyataan ketiga ada istilah hibridisasi ya, tapi mostly termokimia. Oke, pernyataan yang pertama, 1 butena memberikan efisiensi pembakaran yang lebih baik dibandingkan 2 metil 2 propena. 2 metil 2 propena, dia melepas panas 2715. Sedangkan butena, dia panasnya 2721, ini lebih besar panasnya. Kalau lebih besar ya berarti dia lebih efisien dong, jadi benar. Secara termodinamika, 2 metil 1 propena lebih stabil dan memiliki tingkat energi lebih rendah dibandingkan 1 butena. Nah ini untuk lebih mudahnya kita gambar dulu ya. Ini energinya, kita misalkan aja 2 metil propena ini adalah A, 1 butena adalah B. Kemudian CO2 dan H2O kita misalkan adalah C gitu ya. Ini di sini. CO2, H2O. Kemudian kita anggaplah ini adalah reaktannya. Berarti kalau misalnya kita selisihkan, ini adalah delta Hc-nya atau entalpi pembakarannya. Entalpi pembakarannya berarti kalau ini 2715, berarti ini adalah 2 metil 1 propena. Kita misalkan sebagai A gitu ya. Tapi kalau yang lebih tinggi, misalnya ini 2721 ya, di sini, ini berarti adalah si B karena selisihnya 2721 ya. Nah sekarang tingkat energinya mana yang lebih rendah? Yang lebih rendah adalah yang A. Yang A ini lebih rendah kan tingkat energinya kan? Nah berarti karena yang A lebih rendah, maka dia lebih stabil kayak gitu. Jadi pernyataan 2 secara termodinamika 2 metil 1 propena, ini tadi yang A, lebih stabil dan memiliki tingkat energi lebih rendah dibandingkan 1 butena. Itu jawabannya benar ya. Benar. Terus pernyataan ketiga, hibridisasi senyawa karbon hasil pembakaran adalah sp3. Nah hasil pembakaran itu siapa? Hasil pembakaran itu CO2 yang ada C-nya. CO2 itu kayak gini strukturnya. Hibridisasinya bukan sp3 tapi sp aja karena dia linear ya. Jadi ini pernyataannya salah. Oke, soal nomor 8 beres. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam sebuah artikel ilmiah dinyatakan bahwa penggunaan pupuk amonium berlebih dalam pertanian dapat meningkatkan keasaman tanah. Ion amonium yang terhidrolisis akan menghasilkan ion hidronium yang dapat menurunkan pH tanah dan memengaruhi ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Tertarik dengan fenomena ini, Hayan dan temannya mempelajari lebih lanjut. Dari hasil studi pustaka, mereka menemukan bahwa salah satu reaksi yang terjadi di dalam tanah adalah ini. Berdasarkan reaksi dan teori Bronsted-Lowry, manakah yang merupakan pasangan asam basa konjugasi yang tepat? Baik, ini teori asam basa, terutama Bronsted-Lowry. Definisinya adalah seperti ini. Asam itu senyawa yang melepas atau mendonorkan H+, sedangkan basa itu adalah yang menangkap atau menerima H+. Kayak ini. Nah, kalau dari persamaan reaksi ini, NH4+ itu berubah menjadi NH3, berarti kan NH4+ melepas, lalu sini aja, NH4+ melepas H+. Dari mana tahu? Awalnya dia punya H sebanyak 4, sekarang jadi 3. Jadi dia melepas H+ kan? So NH4 ini sifatnya adalah asam. Kemudian berarti H2O itu adalah basa. H2O adalah basa karena dia menangkap H+.
Nah, tapi di sini ditanyanya asam basa konjugasi. Berarti yang asam adalah NH4+, konjugasi adalah NH3. Berarti NH4+ sama NH3 ada nggak? Ada ya, yang ini ya, yang E ya, NH4+ dan NH3. Atau H2O dan H3O+ itu juga pasangan asam basa konjugasi ya. Kayak gitu. Oke, itu aja mungkin untuk pembahasan soal pada video kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.